Hello student, welcome back on meeting 5 in our English online learning. Hari ini pada pembelajaran virtual bahasa Inggris, we are going to discuss about the assignment submission procedure. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan tugas di meeting 4 pada meeting 5. So the speaking time assignment that you got from meeting 4 will be submit in meeting 5. Jadi tugas cooking time yang didapat pada meeting 4 akan dikumpulkan di meeting 5. So what are the procedure that you need to pay attention? So please pay attention to my explanation. You can write a note so you can check it later. Bisa catat dan bisa dicek lagi nanti, just in case you forgot my explanation. Kalau nanti di akhir lupa pada penjelasan saya. So let's get started. Now let's discuss the first frequently asked questions or facts. Pertanyaan apa yang sering muncul dalam mengumpulkan tugas? The first one is, what happens if I don't hand my work by the deadline? Apa yang akan terjadi jika saya tidak mengumpulkan tugas saya pada tenggat waktu yang sudah diberikan? You must comply with deadlines, depends on your schedule. Jadi kamu harus mematuhi deadline-nya kapan, tergantung pada schedule Anda. Deadline of submitting the link of the video is within a week since meeting 5 has started. Jadi deadline atau kapan tugas ini dikumpulkan paling lambat itu rentang waktu dari mulainya meeting 5. So for example, if your meeting 5 is in Monday, kalau meeting 5-nya pada hari Senin, so the deadline will be on next Monday. Deadline-nya akan ada pada Senin minggu depan. After that, the assignment submission will be unable. Jika setelah itu lewat dari hari Senin minggu depan, Anda tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Now move on to the second facts. The second frequently asked questions. Pertanyaan yang sering ditanyakan nomor 2 yaitu how to submit the assignment. Bagaimana mengumpulkan tugasnya. First thing first, hal pertama yang harus dilakukan is upload the video on YouTube. Upload dulu videonya di YouTube, kemudian copy the link. And then next, on Scalsa, you submit the link you have copied from YouTube in meeting 5. Jadi link yang udah di-copy dari YouTube tadi dipastekan ke Scalsa atau diinputkan ke Scalsa pada meeting 5 atau kantong tugas yang ada pada meeting 5. After that, the representative or member or one student in a group will submit the video. Jadi hanya perwakilan dari satu grup yang mengumpulkan video. Tergantung tugas dari masing-masing grup yang sudah dibagikan ya.
So, don't forget, only the representative from a member will submit the link of the video. Next, other information that you need to understand. Informasi lainnya yang juga penting, list the member of the group of a B2P and the title of the video in submitting the video on Scalsa. Jadi waktu mengumpulkan link video di Scalsa, tolong ditulis nama-nama yang ada di grup secara alfabet atau urut abjad, dan jangan lupa judul videonya ditulis waktu mengumpulkan link di Scalsa. And then next, confirm the lecturer in meeting 5 that you have submitted the assignment on Scalsa. Konfirmasi dosen pengampu pada meeting 5 bahwa Anda sudah mengumpulkan tugas di Scalsa. Continue to our next discussion, that is number 3, frequently asked questions. Dilanjutkan diskusi kita sebelumnya, yaitu nomor 3, tentang pertanyaan yang sering ditanyakan pada penugasan online, yaitu late submission. Jadi bagaimana kalau terlambat mengumpulkan? Contact the lecturer for any technical malfunction and provide a proof in order to get additional time. The penalty for lateness is 5 marks for each team. Jadi kalau ada kendala Anda terlambat mengumpulkan tugas, kontak the lecturer, hubungi dosennya. But remember, harus ingat, provide a proof. Harus ada buktinya kenapa Anda sampai telat mengumpulkan tugas. Nanti pertimbangan dosen pengampu di meeting 5 yang akan memberikan tambahan waktu untuk Anda. Jadi hubungi dulu apakah Anda akan mendapatkan pertambahan waktu untuk mengumpulkan tugas. But there is consequence. Ada konsekuensinya for the penalty for lateness. Jadi kalau terlambat itu nilainya akan berkurang mengumpulkan compare to other group that submit on due date. Dibandingkan dengan grup lainnya yang mengumpulkan on time, tepat waktu. Here you can see on the table, kamu bisa lihat pertimbangan nilai yang akan dikurangkan jika terlambat. Plus 1 day, jika lewat 1 hari ada 10 mark deduction, ada 10 poin yang dikurangkan. Lebih dari 2 hari, berarti 15 mark deduction, 15 poin dikurangin. Plus 3 days, berarti 20 mark deduction. And so on. Semakin lama mengumpulkan, semakin banyak nilainya yang berkurang. Jangan sampai nilaimu habis karena sampai sebulan itu tidak dikumpulkan, padahal sudah minta additional time, pertambahan waktu pada dosen pengampu di meeting 5. Jadi the point is, ask the lecturer in meeting 5 if you have technical malfunction. Tanyakan dosen pengampu di meeting 5 jika terjadi kendala pada pengumpulan tugas, dan jangan lupa memberikan bukti. Tapi pertimbangan iya atau tidaknya itu kembali ke dosen pengampu di meeting 5.
Ini adalah bayangan yang akan Anda dapatkan sebagai konsekuensi if you late submission the assignment. Finally, please note that submit multiple copies. The link of your assignment is a big no. Jadi jangan sampai mengumpulkan tugas, ngopi linknya berkali-kali. Submit only one. Kumpulkan atau copy satu link sekali aja. And avoid any technical malfunction. Untuk menghindari kendala teknis, klik the link to reassure it has been submitted successfully. Setelah menginputkan link tugasnya atau link yang diambil dari YouTube tadi, diklik atau dicek bisa bekerja dengan baik atau tidak. So you can confirm or you can make sure that you have submitted the assignment successfully. Okay, we come to the end of our facts or frequently asked questions about the submission procedure. Kita sampai pada akhir penjelasan tentang pertanyaan yang sering ditanyakan terkait pengumpulan tugas. Before I close this explanation and these presentations, I have some good motivation to you that in order you can do the assignment and have spirit in learning English online. Don't tell people your plans, show them your result. Jangan banyak cerita sama orang tentang rencanamu, tapi tunjukkan hasilnya. So in order the lecturer know that you understand the material well, is not by telling the story, but by showing the best in the video of cooking time, and that will be the proof or the data for the lecturer that you have understand the material well. Jadi jangan cerita banyak orang-orang kalau ngerti materinya dengan baik, dan apalagi ke dosen satu-satunya cara adalah menunjukkan dengan hasil video cooking time Anda dengan bagus sehingga dosen punya data atau punya bukti bahwa Anda itu memang benar memahami keseluruhan materi pembelajaran online dengan baik. So thank you for listening my explanation, and please do the assignment and submit it on time. Thank you and see you next time.